Halo semua, hari ini hari Senin tanggal 20 Juli. Gue memutuskan untuk bikin sedikit video, mungkin akan menjadi beberapa video yang akan bahas soal radiator mobil Eropa. Kata orang kan, mobil Eropa tuh radiatornya susah, gampang overheat, nggak dibuat untuk iklim panas kayak di Indonesia dan berbagai macam alasan lainnya. Nah, kita mulai dari mana? Mulai dari yang paling simpel dulu deh. Kalau kata gue, paling simpel itu adalah tutup radiator. Nah, gue akan bahas sedikit mengenai tutup-tutup radiator yang ada di sini. Ada 3 mobil di rumah. Tiga-tiganya tutup radiatornya beda-beda, dan kita lihat beda tutup radiator mobil Eropa dan mobil Jepang. Mulai yang pertama dulu, yang mobil Eropa yang ini. Oke, yang ini BMW 318i tahun 90. Ini tutup radiatornya. Bisa kalian lihat angka di sini menunjukkan 140. Nah, ingat ya, 140. Next, kita ke mobil berikutnya. Mobil yang berikutnya adalah mobil Jepang, Daihatsu Terios, yang komponennya sharing dengan Toyota Rush ataupun Avanza. Ini tutup radiatornya, dan kalian bisa lihat angka di sini menunjukkan 1,1. Oke, yang terakhir, gue tutup dulu bentar. Yang terakhir adalah mobil Eropa, Mercy tahun 97 C-Class. Ini tutup radiatornya, dan di sini kalian bisa lihat angkanya 140. Nah, sekarang kita punya berbagai macam angka. Ada 140, ada 1,1. Artinya apa sih? Kalau kalian tanya kebanyakan bengkel, mereka akan bilang itu derajat. Tapi sebetulnya enggak. Ini gue ada beberapa tutup radiator yang lain. Ini ada tutup radiator mobil Jepang, bisa kalian lihat angkanya di sini 0,9 ya. Yang ini buat BMW juga angkanya 140, dan yang ini juga buat BMW angkanya 200. Nah, oke, signifikan dari angka itu menunjukkan apa sih? Angka itu menunjukkan bukannya derajat, tapi angka itu menunjukkan kapan tutup radiator ini akan membuka dan mengeluarkan tekanan berlebih. Jadi, kalau angkanya di sana menunjukkan 0,9 atau 1,1, angkanya kecil ya. Itu berarti menunjukkan bahwa tekanan 0,9 atau 1,1 bar itu adalah tekanan yang dibutuhkan supaya tutup radiator ini mulai mengeluarkan tekanan ekstra itu, bisa dalam bentuk udara atau coolant yang berlebih. Sedangkan kalau angkanya besar kayak 200 atau 140, itu satuannya kilopascal. Jadi supaya jadi bar, kalian bagi 100 aja. Jadi kalau unitnya sama semua, yang tadi 0,9 sama yang di Terios 1,1, kalau di BMW Mercy mungkin 1,4. Cuman di tutup radiator tadi nunjukin 140. Nah, satu lagi, yang ini, itu angkanya 200. 200 itu berarti 2 bar. Nah, signifikannya apa? Kalau misalnya sebuah mobil dirancang pakai dari pabriknya 1,1 bar, berarti logikanya sistem radiatornya dirancang untuk menahan tekanan sebesar 1,1 bar lebih sedikit. Sedangkan mobil yang dirancang 1,4 bar dengan tutup radiator 1,4 bar, berarti sistem radiatornya itu dirancang untuk menahan tekanan sampai 1,4 bar lebih sedikit kan. Nah, kalau mobil ini memiliki tutup radiator 140 kilopascal atau 1,4 bar, itu berarti secara logikanya harusnya mobil ini didesain untuk sistem yang dapat menahan sampai tekanan 1,4 bar. Tentu lebih tinggi daripada mobil-mobil lain yang cuma pakai 1,1 bar. Jadi kalau mau dibilang mobil Eropa gampang overheat, gampang bocor semua, gue bilang enggak juga sih, karena
mobil ini didesain untuk 1,4 bar gitu. Malah untuk BMW yang lebih baru, kayak tadi gue tunjukin tutup radiatornya, dia dirancang untuk sampai 2 bar, malah lebih tinggi, hampir 2 kali lipat tekanan dari di dalam radiator mobil Jepang. Nah, apa sih faktor-faktor yang membuat sebuah tekanan di dalam itu berlebih? Yang pertama, suhu. Di SD kita belajar bahwa benda kalau dipanasin akan memuai. Sama, suhu juga berpengaruh. Temperatur mesin makin tinggi, tekanan makin bertambah. Tapi bukan berarti mobil yang 1,1 bar nggak akan pernah mencapai tekanan 1,4 bar. Kenapa? Pengisian coolant juga berpengaruh. Kalau coolantnya diisi full, dia bisa nyampe 1,4 bar. Tapi karena tutup radiatornya cuma 1,1, dia akan ngebuang coolant waktu tekanannya mencapai 1,1 bar. Sedangkan kalau mobil ini, dia akan ngebuang coolant waktu tekanannya mencapai 1,4 bar. Nah, yang kedua, kenapa tutup radiator beda-beda? Harus ada yang 1,1, ada yang 1,4 atau 140, ada yang 2 bar atau 200. Perbedaannya sebetulnya terdapat di titik didih coolant. Semakin tinggi semakin tinggi tekanan di dalam radiator kita, semakin mencegah coolant kita atau air radiator itu mendidih. Kalau misalnya mendidih, ya habis kan coolant lo dan mesin lo overheat. Nah, untuk mencegah coolant mendidih, tekanannya itu harus lebih tinggi. Tapi tekanan yang lebih tinggi juga, kalau terlalu tinggi, berakibat pada selang-selang yang lain yang nggak bisa menerima tekanan tadi, itu justru yang rembes. Tutup radiator akan selalu berada di tempat paling tinggi dari mobil. Tujuannya adalah supaya udara terkumpul di sini. Jadi kalau misalnya contoh mobil ini pakai 1,4 bar spesifikasinya, lu pakein 2 bar, udaranya nanti nggak akan keluar lewat sini, udara dan tekanan berlebih dari coolant, tapi dia akan rembes lewat selang-selang, dan itu yang lu nggak mau. Kenapa? Kalau dia rembes lewat selang, nanti begitu menurun, dia akan nyerap airnya bisa dari tangki radiator ini, bisa juga dia nyerap udara dari yang bocor tadi. Jadi mobil 1,4 bar, jangan lu pasangin tutup yang lebih tinggi, jadi 2 bar misalnya, atau yang 200. Lu pasangin yang terlalu rendah juga, misalnya 1,4 bar, lu pasangin jadi 0,9, efeknya nanti coolant lu akan lebih cepat menguap. Kenapa lebih cepat menguap? Karena tekanan baru ada sedikit, udah langsung keluar dari tutup radiator. Nah, tapi di video berikutnya gue akan ngajarin kalian gimana supaya kalian bisa pakai tutup radiator yang tekanannya lebih rendah, selang-selang aman, tapi coolantnya nggak cepat habis. Nanti kita bahas di video berikutnya, yaitu soal termostat. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.